Mari kita sambut Pastor Dani Davidson Sumampau, silakan. Cek, amen. Oke, kayaknya saya udah tidak perlu introduction lagi karena sudah diperkenalkan oleh Pak Raswan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, rekan-rekan, adik-adik. Terima kasih buat kesempatan bahwa bisa dipercayakan untuk share saya sesuatu firman Tuhan pada saat ini. Oh ya, ini biasanya selalu pengkhotbah dikasih pistol, gitu ya, senjatanya. Ya. Jadi saya ingin membagikan sesuatu. Ini adalah tentang walk with me dan sebelum itu. Oke, tadi sudah Pak Raswan perkenalkan. Ya, untuk keluarga kami, ya ini ya memang tadi udah di-spill gitu ya. Ini anak saya. Kita ikut program pemerintah, Bapak Ibu, ya. Tapi bukan yang 2 anak cukup ini, gitu loh. Tetapi yang 4 sehat, amin, gitu loh, ya. 4 sehat, 5 sempurna, saudara, amin. Ya, jadi yang ada di sini, ada saya punya anak yang nomor 2, Jovan, dan juga yang ketiga, Nasya. Ya, yang lain yang itu masih ada di Palu. Kemudian mungkin sebagian saudara sudah mengetahui bahwa saya punya istri tahun lalu itu dia kalau bahasanya Pastor Benny itu upgrade gitu loh ya, di upgrade kehidupannya, sudah kembali ke rumah Bapak, dan ini adalah foto pada saat 1 tahun. Waktu itu Pastor Benny berkesempatan untuk melayani kami di sana. Oke, baik. Kemudian, oke, ini singkatnya, tapi ini biasa saya perkenalkan kepada, biasanya kalau di luar jemaat ya. Oke, baik. Saya ingin kita masuk di dalam tema On Mission Together, gitu ya, On a Mission Together. Sebelumnya saya ingin tanya, siapa yang datang ke sini dengan temannya yang udah kenal berapa tahun, sahabatnya? Ada? Datang ke sini? Oh ada Pak, tapi sahabat saya nggak ikut. Oh iya, nggak apa-apa. Ada ya? Ada? Oke, saya angkat tangan karena ada sahabat saya di sini gitu ya. Nanti dia marah kalau saya tidak mengakuinya gitu loh. Dia juga akan menyangkal saya di hadapan. Ya. Oke. Saudara, di dalam kita bersahabat di dalam beberapa tahun, biasanya kalau Bapak Ibu kenal atau udah berteman gitu loh, biasanya tuh udah ketahuan apanya ya? Baik yang bagusnya dan juga yang kurang bagus. Saya nggak bilang jelek ya, nanti sebelahmu atau teman sahabat marah nanti ya. Yang kurang baiknya gitu loh, entahkah dia kalau makan itu paling cepat ya, ataupun kalau jalan itu lambat banget. Nah biasanya kita tahu. Dan di antara beberapa teman-teman kita SMA itu yang pasti udah tahu, yang paling lambat makan adalah yang ada ini, pastor saudara gitu ya. Jadi kalau kita makan di rumah makan atau kita makan ini, yang paling lama selesai sudah dia ini, gitu loh. Jadi, nah pada waktu kita bersahabat pasti kita mulai tahu apa kelemahannya, apa sih keunggulannya, apa kekuatannya, ya. Dan di dalam background ini, sebelum kita membahas firman Tuhan, murid-murid berada bersama-sama dengan Yesus sekitar 3,5 tahun. Ya, 3,5 tahun dia bersama-sama, dan mereka sebenarnya tahu bagaimana kebiasaan Yesus. Yesus juga tahu, dan kemudian Yohanes juga mulai tahu juga kebiasaan dari Simon Petrus. Petrus juga tahu Yakobus punya kebiasaan bagaimana. Mereka tahu 3,5 tahun, men, bayangin ya kan? Dan 3,5 tahun bukan hanya ketemu seminggu sekali atau seminggu 2 kali kan? Mereka ketemunya kapan? Tiap hari. Mereka ketemu tiap hari. Dan akhirnya mereka mulai tahu bagaimana satu dengan yang lainnya. Dan begitu juga karena mereka mengetahui, sama seperti kita sahabat, kita teman, kita tahu kapan teman kita ini bicara benar, kapan dia bercanda. Ya. Jadi saya biasa dengan teman ini atau bahkan dengan saya punya anak-anak, kalau saya sudah mulai ngomong begini dan mereka sudah mulai memperhatikan saya punya
ekspresi muka. Nah, sudah Jovan atau Vini udah bilang, sudah Papa kalau ekspresinya begini nih, ini pasti bercanda gitu. Wah iya benar, saya mau. Sekalipun saya ngomongnya serius, biasanya tahu. Gitu. Dan di dalam background ini mereka tahu bagaimana apa yang Yesus perkatakan di dalam kehidupan mereka. Ya. Oleh sebab itulah pada saat di background di dalam Lukas 24 ini adalah kondisi di mana pada saat itu mereka sudah bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun dan kemudian mereka mengikuti Yesus dan kemudian mereka melihat bagaimana Yesus membuat mukjizat, mereka melihat bagaimana mereka sendiri mengalami mukjizat. Bagaimana mereka sendiri bahkan dipulihkan, diterima, dibebaskan oleh Yesus sendiri dan bagaimana apa setiap firman Tuhan dan waktu Yesus bikin mukjizat sebagainya, mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dan mereka menyaksikan bahwa apa yang Yesus sampaikan itu benar. Ada integritas, ada bahwa benar-benar dia walk the talk gitu ya, apa yang dia ucapkan benar-benar dia lakukan dan sebagainya. Sampailah pada saat yang kita tahu bersama, yaitu kemudian mereka melihat Yesus ditangkap, disalibkan, dan bukan hanya itu. Bahkan apa? Mati. Dan dikuburkan. Dan setelah mereka ini, kita tahu bersama biasanya ini khotbah di dalam perayaan Paskah ya. Dan mereka banyak yang tercerai-berai. Ngumpet, sembunyi, dan sebagainya. Dan di Lukas 24 ini, dimulai dari perjalanan 2 orang murid. Perjalanan menuju ke Emmaus. 2 orang murid ini berjalan, mereka pergi ke Emmaus, it's about sekitar 13 km lah dari kota Yerusalem itu. Mereka berdua jalan, namanya salah satunya adalah Kleopas. Ada yang namanya Leo di sini? Nggak ada ya? Oh, kemungkinan dia lagi jalan di Emmaus ya. Jadi dia lagi jalan itu. Jadi mereka lagi jalan dan kemudian waktu mereka lagi berbincang-bincang tentang apa yang terjadi, firman Tuhan mengatakan di Lukas 24, Yesus mendekati mereka. Yesus mendekati mereka dan kemudian mereka lagi jalan berdua ngobrol begini dan kemudian Yesus mendekati mereka. Mereka nggak sadar sama sekali bahwa ini Yesus. Ya. Saya bersyukur begitu saya masuk begini dan saya bilang selamat pagi, orang-orang masih kenal saya gitu loh. Ya. Dan kemarin saya coba ikut ibadah PD alumni di SMA 6 dan begitu saya masuk masih ada yang kenalin saya gitu loh. Waduh, syukur gitu loh ya. Padahal udah lama kadang-kadang kita nggak ketemu ya. Saudara, Yesus baru berapa hari aja ditangkap dan disalibkan. Amen? Backgroundnya. Tetapi 2 murid ini nggak kenal sama sekali Yesus, padahal udah sama-sama jalan bareng. Jalan sama-sama lagi ngobrol begini dan Yesus mendekati, kamu bilang apa? Lagi bicarain apa sih? Ya. Bahasa Inggrisnya bilang, ngoni 2 lagi bicara apakah? Siapa ngoni 2? Ya. Bilang. Dan kemudian mereka berdua ini mereka menatap Yesus dan dikatakan, saudara bisa bacain detailsnya di dalam Alkitab di Lukas 24, sambil mukanya muram gitu loh. Ya. Berarti mereka tidak lagi membicarakan tentang Yesus dalam tanda kutip victorious ya, tentang kemenangan dan sebagainya, tidak. Mukanya muram. Jadi dia berpaling dan dia berkata, kamu nggak tahu ya, apakah kamu satu-satunya orang asing kah di kota Yerusalem sehingga kamu tidak tahu apa heboh di sini ya? Kalau zaman kita sekarang gitu, apa nggak nanya update medsos kah? Nah, lihat IG terbaru, postingan terbaru gitu loh ya. Apakah kamu nggak lihat seperti ini? Apakah kamu orang baru di sini sehingga kamu tidak tahu? Ya, Yesus belaga aja mungkin. Yesus bilang, oh ya apa so? Ada apa? Oh, dan mereka bercerita tentang apa yang terjadi dan bahkan dikatakan, bahkan ada satu perkataan yang menyatakan begini. Padahal dahulu kami mengharapkan dia yang akan membebaskan kita. Saudara, kalau dikatakan bahwa padahal dahulu kami, bagaimana sekarang? Berarti mungkin sudah tidak. Karena kenapa? Karena mereka melihat keadaan seperti itu. Dan kemudian akhirnya seperti itu. Dan
Mereka katakan gitu, dan Yesus, singkat cerita, Yesus langsung berkata, loh apakah kamu tidak tahu bahwa anak manusia, dan dia mulai bercerita bahwa harusnya seperti ini. Bahkan Yesus memulai dengan menghardik mereka. Hai orang bodoh. Hai orang bodoh, tidakkah kamu mengerti? Ya, apa yang ini? Dan kemudian Yesus mulai bercerita. Ya saya mungkin buka dengan ini. Kadang-kadang mungkin kita begitu ya. Pada waktu kita kesulitan, pada waktu kita kehilangan, pada waktu kita ada satu yang perkara yang tidak enak terjadi dalam hidup kita. Yang harusnya kita harapkan ini loh yang terjadi. Tetapi yang terjadi itu tidak demikian. Saya rasa Bapak Ibu pernah mengalami saat-saat seperti itu. Saya mengalaminya, kami mengalaminya. Kadang-kadang kita tidak sadar, we cannot realize that Jesus beside us. Padahal Yesus sudah sama-sama. Yang belum lama, Yesus sama-sama dengan kita. Murid-muridnya itu, baru berapa hari gitu loh. Mungkin baru berapa hari kita ikut ibadah, kita begitu powerful, tetapi pada saat ada kejadian, kok sewaktu dia mendampingi kita tidak sadar bahwa ada dia di samping kita. Dan kemudian singkat cerita, dan kemudian Yesus mengatakan gitu. Dan sampai akhirnya masuk di dalam perjamuan kudus dan terbukalah mata mereka dan mereka baru mengenal bahwa inilah Yesus. Dan setelah Yesus mengatakan, dan mereka kembali kepada murid-muridnya yang lain. Dan dua orang ini berkata, bukankah hati kita berdebar-debar pada saat dia menjelaskan tentang kitab suci? Bukan, pada saat itu sebenarnya mereka sudah rasa ada sesuatu yang berbeda. Tetapi mereka masih redam itu. Dan akhirnya mereka sadar bahwa itu Yesus, dan Yesus menghilang. Mereka pergi ke murid-muridnya, kepada ke-11 muridnya, dan memberitakan tentang apa yang mereka lihat. Dan di tengah kumpulan situ, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, dan memberitakan firman ini. Dan ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ya, dan kemudian lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara, mereka sudah bersama-sama 3,5 tahun. Kadang-kadang ada bahkan di situ sepertinya ada harapan yang mulai hilang pada waktu terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Ya, berapa banyak kita sering begitu ya, kita pikir jalannya Tuhan tuh harusnya begini ya. Kalau mau sukses Tuhan, saya berdoa dan ke A begini, terus ke B, ke C, sukses. Wah, kita berpikirnya begitu. Kita dapat happiness begitu. Tapi kadang-kadang kok jalannya nggak gitu. Waktu jalannya bukan ke sini, jalannya agak mencong sedikit, kita berpikir, aduh, hilang sudah harapan kita ini. Enggak jadi ini. Ya. Saudara, kita perlu siapa pada saat itu? Pada saat kita nggak ngerti. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Yesus. Untuk buka pikiran kita. Supaya kita mengerti kitab suci. Supaya kita mengerti apa sih sebenarnya yang disampaikan. Pada saat kita nyanyi, pada saat kita dengar firman Tuhan, kita mendengar bahwa setiap janji firman Tuhan pasti akan digenapi dalam hidupmu. Amin. Wah, kita mendapat profetik terkadang bahwa apa yang ini akan terjadi dalam hidupmu. Wah, kita amin. Tetapi karena sometimes Tuhan tidak kasih tahu in detail, saudara. Bagaimana kita lewatnya ke sana. Dan sewaktu kita rasa tidak seperti harapan kita mulai losing hope. Kok kondisinya begini? Gitu loh. Dan pada saat itulah harusnya kita perlu lebih lagi kepada Dia, dan kita tahu bahwa kita butuh Tuhan untuk membuka pikiran kita. Amin. Murid-murid ini adalah mereka yang pertama sekali menerima setiap anugerah Allah dalam hidup mereka. Mereka adalah orang-orang yang pertama yang merasakan bagaimana pemulihan. Mereka orang-orang yang pertama untuk merasakan kebebasan. Mereka yang lihat langsung bagaimana itu roti tiba-tiba jadi banyak. Bagaimana orang kusta yang udah banyak sekali ini tiba-tiba begitu Yesus pegang langsung kulitnya seperti kulit baby.
Gitu loh. Wah, dia yang melihat langsung. Mereka yang melihat sendiri bagaimana untuk orang yang sudah buta dari lahir dan kemudian tiba-tiba melihat. Mereka melihat sendiri. Dan dalam beberapa tahun yang mereka mengikuti ini, bahkan mereka mengalami apa yang dialami, kuasa mengalir melalui mereka. Suatu mereka diutus pergi berdua-dua. Mereka diutus pergi berdua-dua. Mereka mengalami sendiri di mana Yesus bilang tumpang tangan dan yang akan sembuh. Iya betulkah? Kalau Yesus mungkin iya. Kalau saya bagaimana? Mungkin baku sikut kan, ya Yohanes dengan ini. Sudah, ikut saja, bikin saja. Ya sudahlah, agak takut-takut sedikit mungkin gitu ya. Ya sudah, karena Yesus bilang ya sudah gitu ini. Terus ada yang kerasukan, ada kerasukan. Ini bukan kita bagian, ngana bagian. Ya, oke. Maju. Mungkin seperti itu, tapi akhirnya mereka merasakan kuasa mengalir melalui mereka dan kemudian banyak tanda dan mukjizat. Mereka mengalami kasih karunia ini. Mereka yang menerima semua anugerah, mereka yang merasakan, mereka diterima satu dengan yang lainnya. Saudara mungkin mengerti bahwa salah satu dari murid Yesus adalah yang bernama Lewi. Ada yang mengenal Lewi? Ada? Yang tinggal di daerah Pejompongan sana itu, yang sebelah kiri sedikit itu ya, Lewi ya, Matius ya namanya. Kalau daerah Manado banyak. Matius siapa Pak? Matius farm ini atau farm ini gitu kan? Ya gitu kan. Ya, dia adalah seorang pemungut cukai dan pemungut cukai itu dianggap sebagai seorang pengkhianat kan? Gitulah, seorang pengkhianat. Dan kemudian di antara murid Yesus ada yang namanya Simon orang Zelot. Itu juga merupakan Simon orang Zelot adalah dari kaum Zelot. Zelot itu adalah berasal dari kata zil ya. Jadi dia seperti kayak ekstrem kiri itu begitu radikal untuk membela bangsa Yahudi ini. Bahkan mereka dilatih dari awal itu dari ini untuk bagaimana bela diri, bagaimana dan sebagainya untuk melatih untuk berperang. Ya. Dan benar-benar memusuhi Romawi dan sebagainya. Dan tiba-tiba bersatu dalam satu komunitas dengan Lewi. Ya. Yang nggak bisa apa-apa, taunya cuma accounting, hitung-hitung uang, dan sama-sama satu komunitas. Kira-kira mau berantem atau enggak gitu loh. Dan kemudian mereka harus dipulihkan di situ. Dan setelah mereka menjadi anugerah, penerima anugerah, mereka belajar, oh ya saya harus menerima saudara saya harus menerima si A, saya harus menerima si B, saya harus menerima satu dengan yang lainnya. Ya. Saya harus belajar menerima Lewi, saya harus belajar juga rasa aman kepada Simon orang Zelot. Ya, sekalipun agak ngeri-ngeri sedikit, apalagi kalau dia udah mulai pegang-pegang pisau dapur begitu kan, ya saya harus hati-hati lah, jangan terlalu dekat-dekat dengan dia gitu kan, ya gitu, ya. Apalagi saya, ya jadi ya mulai begini ya, tapi oke, keamanan, damai sejahtera gitu kan. Mereka lah yang pertama. Saya akan banyak skip dari partial ini, dan kemudian setelah itu, bukan hanya pada saat itu saja, mereka mereka telah menerima kasih karunia. Tapi next step-nya apa? Seperti yang firman Tuhan tadi katakan, berita ini, ya, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, dan kamu adalah saksi semuanya ini. Berita tentang pertobatan pengampunan harus disampaikan. Saudara, kalau kita bicara tentang harus berarti there's no option. Benar kan? Ya, harus itulah. Harus, nggak ada opsi. Kita pergi naik pesawat dan kemudian pintu yang dibuka adalah dari yang di depan. Terus kita mau coba kita mau turun lewat belakang. Nggak bisa Pak, harus lewat depan. Ya kan? Harus lewat depan. Nggak ada opsi. Kecuali kalau dibilang, oh iya pintu di depan dan di belakang, oke boleh, ada opsi. Tetapi kalau dikatakan harus lewat di depan, opsinya cuma satu. Dan dikatakan bahwa berita ini itu harus disampaikan. Sebenarnya amanat agung is not an option buat kita semua. Itu bukan pilihan apakah saudara mau atau tidak.
saudara lagi enak atau tidak, saudara menguasai seluruhnya atau tidak, apakah saudara rasa nyaman atau tidak. Karena ini adalah keharusan. Tapi pastor, saya baru loh. Saya baru 1 tahun, saya baru 2 minggu, saya baru ini. Nggak ada. Keharusan. Saya masih ingat, kami baru-baru bertobat dan kemudian berulang dan baru di follow up tentang kalau sekarang bilang kayak one to one begitu ya. Dan kemudian karena ini gitu, wow, ini keharusan, kita harus. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita punya teman-teman, kita panggil, kita punya teman-teman dan kita masukin di kelas. Dan kita keroyokin saudara. Wah, saya, Pak Raswan dengan ada satu lagi, ya, mereka duduk di situ dan kita langsung beritain Injil. Kita tutup pintu, saudara. Kita tutup. Kita beritain Injil. Kita begini. Nggak tahu orang bilang ini, orang enggak. Ada di dalam kita tuh ada passion bahwa, wow, saya terima anugerah, saya terima pembebasan, saya menerima kasih karunia. Saya harus share dengan kamu. Kamu adalah teman kita, sama-sama ya sebelum ini. Jadi sekalipun mereka berada di dalam keyakinan yang berbeda, tetapi karena kita merasa bahwa ini adalah teman kita. Sayang kalau dia istilahnya tidak mengenal Injil dan dia binasa. Dan kita panggil begini, kita juga nggak tahu sampai sekarang apa di dalam pikirannya ya gitu ya. Kita nggak pernah tahu, tetapi ini yang kita lakukan. Ya. Karena kita merasa ada satu keharusan, kita pingin anugerah itu juga sampai. Ya, nggak apa-apa, kadang-kadang kurang hikmat sedikit pada waktu awal-awal gitu ya. Jadi nggak ada bahwa, oh apakah kamu harus 2 tahun dulu, 6 bulan, it's okay. Harus disampaikan. Amin saudara? Amin. Dan saudara nggak cukup buat saudara dan saya nggak cukup untuk saudara hanya sekedar dapatkan aja. Bahwa kita terima kasih karunia. Saudara terima tentang penyembuhan, saudara menerima kelepasan, kamu menerima bagaimana berkat Tuhan diberikan kepada saudara, berlimpah, Tuhan membukakan jalan kepada hidup saudara, kepada studi saudara, karir saudara, dan bagaimana hal-hal yang saudara bisa melihat, wow, luar biasa. But it's not enough. Memang kita bersyukur dengan semua. Tetapi kalau cuma itu aja, bahkan firman Tuhan mengatakan terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Amen. Bahwa kita tidak cukup hanya menerima, melihat apa yang dikerjakan Kristus. Enggak cukup 12 murid dan 70 murid hanya cuma lihat ini. Tidak, kamu harus pergi. Harus pergi ke seluruh dunia. Dan mereka bersama-sama jadi pembawa pesan anugerah seluruh bumi. Ya, sekalipun itu keharusan, tetapi ini merupakan satu privilege sebenarnya. Oke? Satu kehormatan untuk kita bersama-sama. Ya. Dan di dalam tema yang di sini, on mission together. On mission together. Pertama kita sudah mendengar Injil dari Tuhan. Oke, kita terima ya. Oke. Next step-nya apa? Kita harus pergi. Oke? Next step-nya kita harus pergi. Dan bagaimana pergi ini? Berarti kita masing-masing tahu ya, kita punya assignment. Kita punya tugas ya. Benar? Tugas. Kira-kira kalau saya tanya ya, kalau ada orang jalan dari sana ke sini, kita suruh jalan ke sana, ya, saudara tunjuk aja siapa yang ada di salah satu ini, terus satu di depan, satu di depan, satu di belakang, begitu. Suruh jalan ke sana. Dan kalau tidak ada instruksi yang ini, pokoknya suruh jalan. Apakah mereka akan jalannya bareng? Seperti sahabat, seperti tadi. Enggak kan? Pasti ada yang lewat sana, ada yang lewat sini, ya jalan. Ada yang jalannya lebih cepat, ada yang jalannya agak lambat. Kayak kalau saudara biasa jalan di mall kan? Coba kalau lagi jalan sendiri di mall, terus ada orang jalan sendiri juga. Iseng aja gitu saudara ikutin jalannya gitu loh. Paling dia mulai sadar baru lihat, apa ini kok ngikut-ngikut gitu kan? Karena kenapa? Karena kita nggak kenal. Benar? Amos 3 ayat 3 mengatakan, berjalankah 2 orang kalau mereka belum berjanji? Ya, sorry, tidak ada di slide ini. Sorry.
Tenang saudara, slide saya hanya, berapa itu slide saya? 85 ya? Oh ya, 85. Tenang saudara, tenang. Ini baru 5 slide ya. Oh ya, berarti masih ada 80 slide lagi. Ya, nggak ada di slide. Jadi saudara, dikatakan bahwa berjalankah dua orang kalau mereka belum berjanji. Ya. Saudara, untuk bisa setelah kita tahu bahwa kita mau on mission together, dikatakan on mission, kita harus ada bersama-sama. Harus terikat bersama-sama. Oke, kita janjian ya. Kita kemana nih? Benar? Oke, jalan ke sana-sana. Kita bersama berjanji. Dari sinilah salah satu ada kata yang dulu sangat familiar dengan kita, yaitu kata covenant. Beberapa mungkin ya yang masih merasakan Maranatha dulu gitu loh tuh, tahu tentang istilah ini covenant. Ya. Covenant adalah satu ikat janji. Kita on a mission together. Ya, kita berikan janji satu dengan yang lainnya. Karena saudara, belakangan ini pertama kita menerima misi. Tetapi yang kedua yang saya ingin tekankan ini adalah sometimes sewaktu kata on mission together ini yang agak berat. Saya tahu saya punya panggilan untuk memberitakan Injil. Kamu juga tahu, saya juga tahu. Yang penting saya udah bertobat, saya mengalami apa yang Yesus katakan, tetapi saya tetap akan memberitakan firman. Oke, tapi sorry, kayaknya kita enggak sepaham. Saya akan jalan sendiri dan kamu jalan sendiri. Mungkin that's it, itu aja. Saya tetap dalam Tuhan, saya tetap melayani, tetapi on the mission together, mungkin tidak. Dan bukan belakangan ini, mungkin dari dulu juga ya. Banyak hal terjadi. Sehingga sometimes kita bisa tetap melayani, kita tetap bersama melayani, tapi bukan kita bersama-sama melayani. Tidak together. Kita mulai berpisah. On mission together, bagaimana kita kembali melihat what is covenant? Apa itu ikatan? Saya kayaknya kurang suka deh kalau misalnya dan kemudian contoh ya, misalnya si Matius ini, si Lewi ini berkata, tolong kalau bisa jangan pasangin saya sama Simon orang Zelot. Karena saya insecure kalau jalan dengan dia, gitu loh. Ya, kayaknya kurang aman, kurang nyaman. Petrus beserta dengan saudara-saudaranya ada kan, yang nelayan itu. Mereka rasa nyaman sewaktu mereka berkumpul sama saudaranya mereka kan. Tapi begitu pas mereka gabung dengan murid-murid yang lain, mungkin mulai rasa tidak nyaman. Pernahkah kita terpikir pada waktu Yesus mengutus mereka berdua-dua, siapa yang pilih? Ya, pernah ada yang baca? Siapa yang pilih? Kamu dengan kamu ya, kamu dengan ini, kamu dengan ini. Itu siapa yang tentuin? Siapa? Paraswan? Bukan Paraswan kan tentuin pas waktu itu. Siapa yang tentukan? Pasti Yesus kan? Bukan mereka milih sendiri, benar? Kalau mereka milih sendiri, mereka mungkin pada milih semua ke Yohanes. Yohanes orangnya baik-baik, aman, damai, tentram. Semuanya pingin deket Yohanes aja deh. Tapi kan nggak bisa, dua-dua loh, gitu loh. Benar? Dan Yesus yang memilih mereka, dua. Dan saudara tahu, sama seperti kita. Kita ada di dalam suatu jemaat, suatu keluarga rohani. Ya. Saya percaya bahwa bukan saudara yang pilih. Tuhan yang menempatkan kita. Amin. Enggak pastor, saya karena diajak, saya punya teman, saya kan diajak. Iya benar, tetapi saudara tidak akan bisa, akhirnya bisa klik kalau misalnya Tuhan tidak menetapkan saudara. Ada amin. Ya, somehow bagaimana muter-muternya gimana dan akhirnya saudara ada di tempat ini. Benar? Karena Tuhan yang inginkan kita. Dan suatu Tuhan pilih, bagaimana kita tetap berjalan bersama on a mission together. Karena inilah bagaimana kita lihat, on a mission together. Saya ingin buka sedikit lagi, kalau saudara bisa buka di dalam Alkitab saudara, di Yeremia 5 ayat 4-5. Sorry, ini tidak ada di slide sini, karena kalau saya tambah di slide lagi jadi 89 slide nanti. Ya.
Oke, haleluya. Yeremia 5 ayat 4-5 dikatakan bahwa lalu aku berpikir itu hanya orang-orang kecil, mereka adalah orang-orang bodoh sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Baiklah aku pergi ke orang-orang besar dan berbicara kepada mereka sebab mereka lah yang mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Tetapi mereka pun semuanya telah mematahkan kuk, telah memutuskan tali-tali pengikat. Yeremia pergi ke tanah lapang dan berbicara kepada orang-orang, dan singkat cerita dikatakan bahwa wah orang-orang ini wah ngaco lah jawabannya dan sebagainya, kelakuannya ngaco. Dan kemudian Yeremia bilang, oh iya, it's okay. Ya itulah hanya orang-orang bodoh yang tidak mengerti tentang jalan Tuhan. Lebih baik aku pergi kepada orang-orang yang besar yang mengerti jalan Tuhan. Tetapi waktu Yeremia pergi kepada mereka, inilah firman Tuhan yang dikatakan. Ya, tetapi mereka semua mematahkan kuk dan memutuskan tali-tali pengikat. Ini bukan orang yang tidak mengerti firman. Orang yang mengerti firman. They lose the bonding. Mereka melepaskan ikatan itu. Di dalam covenant mereka melepaskan. It's okay, kita jalan sendiri. Saya tahu firman Tuhan. Saya mendapat pengetahuan firman Tuhan. Saya juga tahu, saya bisa jalan sendiri. I can do it. Amen? I can do it. Dan kemudian mereka berjalan. Dan mereka melakukan semua ini. Nah saudara, bagaimana on a mission together, kita belajar bagaimana hal ini Tuhan tahu, Tuhan yang menempatkan kita seperti keluarga rohani. Ya. Anak saya Nasya, dia tidak memilih bahwa dia punya kakak Jovan gitu loh. Ya. Dia nggak bisa milih kan, karena Tuhan yang tetapin dia kan, gitu loh. Ya nggak tahu kalau dia bersyukur atau tidak. Dia nggak bisa milih, saudara, amin. Tapi dia bersyukur, saudara, tenang. Ya. Dia nggak bisa milih, dan dia bilang, kenapa saya jadi anak yang ketiga? Saya maunya jadi anak yang bungsu dong, JC gitu loh. Atau saya ingin jadi anak yang pertama. Enggak, Tuhan ordain kita ada di dalam satu keluarga jasmani. Setuju? Amin. Demikian juga itu. Saya percaya, saya juga ada di dalam keluarga rohani ini karena Tuhan pilih saya. Dan Tuhan tetapin saya di sini. Kalau saudara tanya juga sama ini, bagaimana? Apakah kita pernah secara organisasi, secara kita melayani, pernahkah kita kecewa? Pernahkah kita kok kayaknya kurang puas? Pernahkah kita mungkin dalam tanda kutip merasa disakiti oleh pelayanan orang-orang yang bahkan ini yang sudah bertobat dan melayani? Kadang-kadang bukan pernah jawabannya. Sering, saudara. Amin. Ya, kebanyakan saudara yang amin dan ketawa, saudara pernah merasakannya, gitu loh ya. Tetapi itulah indahnya di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 47-48 dikatakan, dan kumpulan orang percaya ini mereka tetap bersatu. Amin. Ya, tetap bersatu bukan berarti tidak ada argue, tidak ada perdebatan pendapat. Tidak ada bahwa, oh enggak, saya mau melayani tetapi saya ingin melayani misi begini, saya ingin melayani tapi saya ingin ini begini. Ya. Tapi sekalipun di tengah perbedaan itu, mereka tetap stick together. Oke, we are in covenant, kita satu. Kita on a mission together. Okay? Dan itulah yang kadang-kadang tidak enak, iya. Tapi it's not about me. Benar? It's not about us. Saya dengan Pak Raswan sering banget ya beda pendapat. Enggak gitu kan. Dia juga bilang nggak boleh begitu. Iya ya, benar juga ya. Tuh. Bukan berarti kita sahabat selalu kita iya. Selalu kita oke. Enggak, saya nggak setuju. Marahan, ya mungkin, tapi marahan kita agak beda gitu ya. Tapi kita tidak selamanya kita setuju satu dengan yang lainnya. Tetapi at the end of the day, we stick together. Ya, kita tetap bersatu. Oke, on a mission together. Ini yang saya ingin untuk sama-sama kita di jemaat ini. Sorry kalau hal ini agak kurang enak didengar, tetapi inilah kita. Di tengah-tengah banyak yang mungkin, oke, kita bisa misi, kita punya pengetahuan Alkitab, oke, saya akan jalan sendiri. Saya akan jalan. Tapi bagaimana
di dalam Tuhan, kita belajar. Sekalipun apapun terjadi, kita tetap stick together. Sama, ya, dengan rumah tangga dan sebagainya. Dan kemudian di dalam kita misi together adalah kita diutus dengan penyertaan Roh. Ya, aku mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Kamu harus tinggal di tempat ini sampai kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Amin. Oke. Slide yang ke-76 ini, mungkin saudara tahu gambarnya. Ya. Ada yang tahu ini? Apa judulnya? Hah? Hampir benar. Hah? Spider-Man. Ini yang seri apa nih Spider-Man? Ya. Yes. Ini ada satu scene di mana pada saat itu Spider-Man, kalau nggak salah ini spill sedikit ya buat aneh. Tapi udah nonton, masa sih nggak nonton ya? Homecoming ya. Di Homecoming ini ada adegan scene di mana dia menolong, Spider-Man menolong begini, dan kemudian akhirnya datang Iron Man dan dia ngadu nih. Oh, saya ada lakukan begini, saya ada lakukan gini. Wah, tadi kamu lihat nggak? Oh, ini Spider-Man-nya ya. Siapa namanya? Peter Parker ya. Oh ya. Tapi kamu lihat nggak? Saya udah bikin begini loh, bikin begini. Dan saudara, akhirnya ini Iron Man itu sambil terbang gitu dia jawab, oh iya kamu harus lakukan gini. Oh enggak, salah, kamu nggak boleh begitu. Ya. Tapi dia ngomong, si Iron Man-nya ini, siapa namanya? Tony Stark ini, dia lagi ada di mana? Dia nggak di situ. Dia lagi ada di India sambil minum, santai-santai gitu ya. It's okay. Jadi sementara si Spider-Man ini lagi bertempur gini, tak ya, yang mungkin cuma ini aja. Jadi dia sambil minum, oh iya kamu harus lakukan begini. Ya. Enak aja dia ngomong ya. Dia nggak tahu gitu. Dia nggak tahu bahwa, dan kemudian Spider-Man-nya tahu bahwa sebenarnya si Tony Stark ini tidak ada di situ. Hanya robotnya aja dan ininya. Oh, ya. Dan adegan yang hampir terakhir ini, begitu juga pada waktu mulai peperangan dan sudah heboh, sudah kewalahan dan sebagainya, akhirnya dibantu juga. Tetapi pada saat dibantu, ada satu percakapan yang kenapa saya tulis seperti ini ya, saya masukin sini. Ada percakapan dia bilang, kasarnya beginilah bahasa sehari-harinya. Kamu enak, gitu loh. Kamu ada di tempat yang kayak kemarin gitu ya, lagi santai di mana, dan kemudian saya yang perang sendiri, ya. If only you are here, katakan. Coba kamu ada di sini. Gitu loh. Coba kamu di sini, kamu pasti bisa ngerti mengenai kenapa saya lakukan ini, kenapa saya bikin begini, bagaimana susahnya saya, bagaimana saya berjuang ini. Ya. Kalau aja kamu ada di sini, kamu pasti ngerti. Dan adegan itu ternyata dia buka jubahnya, ternyata dia ada di situ. He himself. Buktikan, enggak, saya dari tadi ada sama-sama dengan kamu. Ya. Kenapa saya cerita ini sesuatu yang menarik? Saudara, Roh Kudus tidak seperti adegan yang pertama. Di mana Roh Kudus nonton aja, Tuhan nonton aja. Ya coba berjuang aja lah, Wan. Ya nggak apa-apa, kalau agak susah sedikit. Berjuanglah. Oke, semangat, ayo. Ya nggak apa-apa, ayo. Oke, ya tolong yang di belakang itu, it's okay, nggak apa-apa kecuali, ya, ya Tuhan dari surga lihat, oke, yang penting, oke, good, semangat. No. Dia sendiri menyertai saudara dan saya. Amin. Dia mengutus Roh Kudusnya menyertai saudara dan saya. Apapun juga kesulitan yang engkau hadapi, dia ikut berjuang bersama. Dia mendampingi kamu. Ya, dia bukan seperti adegan yang pertama, tapi dia benar-benar hadir di tengah-tengah kita. Kita mungkin merasa seperti kayak tadi, iya kamu kan nggak hadir di sini, saya yang menghadap. Enggak, dia hadir bersama-sama dengan kita. Amin. Itulah Tuhan kita.
sekalipun tahu banyak kekecewaan, banyak harapan kita yang kita berpikir bahwa harusnya kan kalau ikut Tuhan begini. Kok seperti ini ya? Kok begini ya? Kok begini? Kok saya mengalami kecewa? It's okay. Rencana Tuhan tidak pernah gagal kok. Jalani saja. Jalani aja. Sometimes not easy. Enggak. Sometimes kita bertanya, kenapa ini terjadi? Tapi, just walk. Di dalam seri Walk with Him, berjalan bersama Dia. Sering kita nggak ngerti apa yang Tuhan kerjakan, tapi kita lakukan. Untuk menjaga keseimbangan kita harus terus berjalan. Awal-awal dalam kehilangan kami, banyak pikiran yang berkecamuk. Kalau pernah mau ditanya apakah kita tidak bertanya, kita bertanya. Saya bertanya. Anak-anak mungkin juga begitu. Tetapi satu yang kita sering tahu bahwa apa? Kita harus terus jalan. Seperti kayak naik sepeda kan? Kita harus terus jalan untuk menjaga keseimbangan. Have to walk. Walk with Him. It's not easy, tapi bisa. Kita lakukan. Dan saya percaya saudara begitu. Dan masuk kembali kepada tema ini. On mission together. Saya ingin menemukan ini, saudara. Kenapa kita harus bersama-sama di dalam suatu misi, bukan sendiri-sendiri. Kalau saudara pernah lihat ceritanya, pernah dengar cerita ini dan sebagainya, nonton videonya, oke, saya ingin refresh lagi. Edward Kimball adalah seorang guru sekolah minggu. Ya, dia guru sekolah minggu yang dia tidak terlalu fasih menginjil, tapi dia hanya bisa mengajar anak-anak. Dan satu waktu dia mengajar, ada anak sekolah minggunya yang juga bekerja ya sebagai part-timer di toko sepatu. Ya, pelayan di toko sepatu itu. Dan waktu dia nggak datang dan akhirnya dia kunjungi, kenapa kamu nggak datang dan sebagainya. Sehingga cerita dia kunjungi terus, dia kunjungin, akhirnya dia layani, ya, dan layani sehingga orang ini, singkat cerita menerima Kristus. Dan orang ini adalah D.L. Moody. Sebagian saudara tahu ini adalah salah satu tokoh Kristen abad 18 yang terkenal. Ya. Dan D.L. Moody ini pada waktu itu mulai berbicara tentang Kristus, menginjilkan, dan kemudian dia mulai mempengaruhi adalah seorang pengkhotbah muda, ya, yang bernama F.B. Meyer, ya, dan mempengaruhi. Ini F.B. Meyer, dan kemudian F.B. Meyer ini menjadi seorang pembicara yang biasa bicara di kampus-kampus. Dia berbicara di kampus-kampus dan akhirnya dia terbiasa pergi ke kampus ini, kampus ini, kampus ini. Oke, dari D.L. Moody, pegawai toko. Ya, dan ini akhirnya dari khotbah di kampus-kampus adalah di sebuah kampus yang akhirnya menama Wilbur Chapman. Wilbur Chapman ini akhirnya dia menjadi associate dari D.L. Moody di dalam melayani pelayanannya. Dan mereka berdua bersama-sama ya melayani banyak kaum muda, melayani banyak orang, dan akhirnya kemudian dari pelayanan ini mereka merekrut seorang yang bernama Billy Sunday. Billy Sunday ini pada saat itu adalah seorang pemain bisbol. Kalau di Amerika itu pemain bisbol itu cukup terkenal ya, jadi idola gitu ya. Ya kayak kalau di sini lagi pemain bola atau pemain bulu tangkis itu begitu jadi idola. Ya, Billy Sunday ini begitu dipengaruhi dan akhirnya dia melayani. Ya, dan memulai pelayanan di North Carolina. Ya, mereka memulai pelayanan di North Carolina di sana, dan waktu mereka melayani di sana, orang-orang pebisnis di sana begitu tertarik. Oke, come on, datang lagi dong, ayo dong bikin lagi. Ya, dan mereka dengan tim ini, mereka kembali lagi datang. Ya, mereka membawa bukan hanya dia aja dan timnya, mereka mulai memanggil ada seorang yang bernama Mordecai Ham. Oke, sama-sama di dalam satu kelompoknya penginjilan ini, dan kemudian mengadakan KKR, ya, mengadakan KKR dan pelayanan di situ, dan salah satu momen di mana pelayanan yang di situ, ada seorang remaja berusia 16 tahun dan kemudian dia berdiri dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan orang itu adalah namanya Bill Graham. Yang kita tahu, dia memenangkan jutaan orang di seluruh dunia. Dari pelayanan bersama menghasilkan seperti ini.
Saudara, kita nggak tahu siapa yang ada di depan kita. Amin. Dan dari Billy Graham turun-turun abad 18, 19, abad 20, dan akhirnya sampai satu ketika, saudara, ada orang-orang yang luar biasa yang Tuhan panggil, ya, yaitu yang ini. Amin. Dan dari orang-orang yang luar biasa ini, kita tidak tahu ada berapa Billy Graham yang akan dilahirkan ke depannya. Amin. Sewaktu kita bersama-sama on a mission together. Amin. Bagaimana kita bersama-sama lakukan sesuatu bersama. Kita nggak tahu siapa orang-orangnya. Amin. Kita nggak tahu siapa yang kita lihat. Kita mungkin melayani satu orang, tapi dari orang itu bersama-sama dia akan melayani yang lain dan yang lain, yang akan mengubah bangsa kita, yang akan mengubah satu daerah kita, yang akan mengubah kota-kota lain di provinsi ini. Tapi itu terjadi suatu kita bersama-sama, saudara. Amin. Kita nggak ngerti bagaimana jalan Tuhan. Amin. Ini slide saya ke 89 ya, pas habis ya. Kita nggak ngerti bagaimana jalan Tuhan. Ya, dia penuh hikmat dan luar biasa. Ya, kita nggak ngerti. Pada waktu itu terjadi, kita hanya bisa, you are awesome God. Kami kagum dan hormat atas apa yang Engkau perbuat. Amin, saudara. Ada saya undang tim musik. Bapak Ibu, dalam kita menerima kasih karunia, kita sering merasakan oke, ini kita. Tapi nggak cukup hanya di situ. Kita perlu untuk membawa ini kepada orang lain. Dan dalam kita membawa misi ini kepada orang lain, kita perlu bersama-sama. Kadang-kadang kita suka milih. Secara pribadi saya juga. Saya lebih suka sama si A, saya lebih suka sama si B. Saya kurang cocok sama ini, karakternya begini. Saya kurang cocok sama ini, terlalu ribut. Saya kurang cocok sama si A, terlalu pendiam. Tapi saudara, Tuhan kadang-kadang menetapkan kita untuk bersama-sama kita melayani. That's the covenant. Itu ikat janji kita bersama di dalam tubuh Kristus. Kadang-kadang itu tidak mudah. Kadang-kadang ada gesekan. Kadang-kadang kita tersinggung. Kadang-kadang kita marah. Tetapi Tuhan yang menjadi penguasa tunggal atas hidup kita. Dia dengan hikmatnya yang luar biasa yang kita tidak bisa terselami bagaimana cara dia bekerja dan cara dia memenuhi tujuannya di dalam hidup saudara. Dia akan melakukannya. Mari kita jalani itu dengan mengucap syukur dan melakukan kehendak-Nya. Let's pray. Saya berdoa, Kau Tuhan yang menetapkan mereka. Kau yang memanggil mereka dengan panggilan yang kudus. Bukan manusia. Karena firman Kau berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih engkau. Dan aku telah menetapkan kau untuk pergi dan menghasilkan buah. Along the way, sometimes it's not easy. Kadang-kadang di dalam perjalanan saudara, pada saat tidak mudah. Dan Bapa hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kalau mereka mengalami itu Tuhan, dan kalau mereka saat ini sedang mengalami itu, atau bahkan bukan saat ini, mungkin ke depan Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus Engkau yang selalu berserta dengan mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan, bukakan pikiran mereka Tuhan, sehingga mereka mengerti jalan Kau, sebagaimana Engkau membukakan pikiran murid-murid-Mu Tuhan, sehingga mengerti tentang rencana Engkau.
Ada saatnya Tuhan, kami nggak ngerti tentang apa yang sedang Kau kerjakan. Tapi ada saatnya di mana kami akan berkata, Engkau sungguh menakjubkan Tuhan. Hikmat-Mu tidak terselami Tuhan, di luar pikiran kami semua. Cara Engkau bekerja luar biasa Tuhan. Dan kami hanya kagum dan hormat akan Kau, akan apa yang Kau perbuat Tuhan. Kau memberikan kekuatan kepada yang lemah. Kau menguatkan setiap lutut Tuhan. Kau merubah pikiran kami Tuhan. Dan kami percaya segala sesuatu, biar itu mendatangkan kemuliaan dan pujian hanya bagi Engkau saja Tuhan. Amin. Saya percaya saudara diberkati pada siang hari ini. Amin. Amin saudara. On mission together. Kita berjalan bersama-sama. Sewaktu kita berjalan bersama-sama, bukan berarti semuanya mulus-mulus aja. Banyak tantangan, banyak perbedaan pendapat, banyak ketidaksetujuan mungkin, ya. Karakteristik yang berbeda-beda. Bahkan ini juga suami istri, betul ya? Suami istri juga begitu. Berjalan bersama-sama tidak mudah, ya. Tapi ketika ada Yesus, kita bisa, amin. Ketika kita berjalan bersama Yesus dan menghadirkan Kristus, maka kita bisa berjalan bersama-sama, amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang diberitakan. Sekiranya ada hati kami saat ini yang masih menyimpan perselisihan atau ketidaksetujuan, atau kami pernah berpikir quit, keluar, berpisah, siang hari ini kami mengambil keputusan, kami akan stay together. Kami akan bersama-sama Tuhan. Apapun kesulitan yang kami alami, kami akan bersama-sama. Bersama Kristus, bersama tubuh Kristus, bersama gerejamu, kami akan bersama-sama melakukan misi bersama-sama. Tuhan, aku serahkan jemaat ini kepada Engkau. Dan kami bukan hanya Every Nation Kelapa Gading, Every Nation seluruh Indonesia, kami akan berjalan bersama-sama dalam satu keluarga untuk melakukan misi kerajaan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia damai sejahtera Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera, persekutuan dengan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Dan semua jemaat yang percaya menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin.